Jadi yang tunggal di dalam Islam adalah mengangkat pemimpin, sedangkan sistem pemerintahannya tidak tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meluruskan narasi Rahmat S. Labib yang disebut ulama di dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Pertama, dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di dalam sistem pemerintahan yang dia sebut dengan khilafah. Coba Anda dengarkan. Karena perkara khilafah itu bukan sesuatu yang menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Benarkah demikian? Tidak. Dalam Islam, yang tidak ada perbedaan pendapat adalah sistem mengangkat pemimpin. Sedangkan sistem pemerintahan antar ulama sudah berbeda pendapat. Saya dan mungkin Anda bisa berbeda pendapat. Karena Nabi sebelum mendirikan negara di Yasrib hingga wafatnya, tidak ada satu dokumen penting bahwa Nabi memerintahkan kita untuk menerapkan satu sistem pemerintahan yang mutlak. Sejak awal terbentuknya negara di muka bumi ini hingga sekarang, sistem pemerintahan yang dianut dan diimplementasikan oleh umat Islam di seluruh dunia ini tidak tunggal. Misalnya, ada yang menganut sistem monarki, teokrasi, autokrasi, bahkan seperti kita di Indonesia, demokrasi. Lalu di manakah posisi sistem pemerintahan Islam sebenarnya? Nah, dalam sistem atau dalam pemikiran ketatanegaraan, ya, sistem khilafah dan sistem pemerintahan yang Islami adalah dua ungkapan yang berbeda. Ya, dan dua tujuan yang berbeda dan dua penerapan yang berbeda. Ya, tetapi ada satu kesamaan, yaitu sama-sama berorientasi terwujudnya ajaran atau syariat Islam, ya. Tetapi nanti perbedaannya adalah kalau sistem pemerintahan yang Islami adalah bisa mengamalkan ajaran Islam, ya, di atas fondasi prinsip-prinsip Islam. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada perbedaan pendapat terhadap sistem demokrasi yang kita pakai, kecuali kelompok transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia. Karena menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, demokrasi memungkinkan kita mengamalkan dan menerapkan ajaran Islam tanpa mendiskreditkan eksistensi dan orang-orang di luar Islam itu sendiri. Kalau yang kita terapkan adalah sistem khilafah, maka memungkinkan dan berpotensi besar mendiskreditkan non-muslim. Karena apa? Hukumnya saja sudah hukum Islam. Bukan hukum positif yang dibangun dan dibuat atas dasar kebersamaan. Nah, pemerintahan yang Islami itulah yang dipilih oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan kelompok transnasional seperti Hizbut Tahrir yang menginginkan sistem khilafah tegak di Indonesia. Nah, karena apa? Di dalam sistem pemerintahan yang Islami yang dipilih oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, ya, selain kelompok pegiat khilafah lah, ya, mereka berprinsip bahwa kita bisa menyebut sebuah negara dengan sistem pemerintahan manakala dua hal sudah tercapai. Apa itu? Menjaga agama dan mengatur dunia. Dan dua-duanya sudah diterapkan di Indonesia. Apakah sudah 100%? Belum. Tidak ada negara ini di dunia yang sudah menerapkan 100%, termasuk di Arab Saudi sekalipun.
ya. Nah, jadi apa? Sistem pemerintahan yang Islami tidak mensyaratkan ada satu negara Islam di seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang khalifah, atau pemimpin itu harus menguasai seluruh wilayah tempat domisili kaum muslimin. Nah, sedangkan yang dikehendaki oleh kelompok Hizbut Tahrir adalah sistem khilafah, ya, yang diperjuangkan oleh mereka, diwariskan kepada mereka oleh Taqiyuddin, kemudian Abdul Qadim Zolum dan Abu Rostah ini. Tujuannya apa? Menyatukan dunia di bawah kepemimpinan Islam. Jadi mustahil seluruh dunia ini dipimpin oleh seorang muslim. Jadi yang tunggal di dalam Islam adalah mengangkat pemimpin, sedangkan sistem pemerintahannya tidak tunggal. Anda bisa baca di buku-buku terkait sistem ketatanegaraan di dalam Islam. Tapi membacanya harus seimbang, jangan hanya melihat dari perspektif Hizbut Tahrir saja. Nah, kemudian kita dibawa oleh satu argumen. Menurut Rahmat S. Labib, salah satu cantolan dia kenapa sistem khilafah itu tidak ada perbedaan pendapat, dia merujuk kepada 4 sahabat Nabi, yang keempatnya disebut khalifah, umumnya disebut al-khulafa, ya, sistemnya kata Rahmat S. Labib disebut khilafah. Benarkah demikian? Coba Anda simak dulu. Ketika bicara tentang mengangkat khalifah, itu tak lain adalah juga bicara tentang khilafah. Karena khalifah adalah orangnya yang menduduki jabatan dalam khilafah. Oleh karena itu kita lihat para khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, mereka semua disebut dengan al-khalifah, al-khulafa jamaknya. Dan masa itu disebut sebagai khilafah Rashidah. Jadi, ketika disebut sebagai khalifah, mereka adalah kepala negara dalam sistem khilafah. Nah, bagi saya, ya, tidak ada satu dokumentasi pun, ya, yang selama ini saya baca bahwa keempatnya, ya, di masa Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, sistemnya disebut pemerintahan khilafah. Tidak ada. Ya, yang ada adalah klaim kita terhadap sistem pemerintahan itu. Ya, keempatnya disebut khalifah karena memang posisinya menggantikan atau melanjutkan estafet keberpolitikan yang sudah dilakukan oleh Nabi. Ya, tapi sistemnya tidak khilafah seperti yang diklaim oleh HTI. Karena apa? Memang khalifah dan khilafah bukan satu kesatu paduan yang baku di dalam Islam. Nah, tetapi narasi itu tetap dipakai oleh kelompok Hizbut Tahrir untuk melanggengkan jualan dan marketing mereka di lapangan. Kita lihat semasa 4 khalifah tidak ada pola yang baku. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh 5 tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada waktu itu. Ya, kita kenal ada kelompok Muhajirin dan Ansor, ada yang mewakili dari suku Khazraj maupun Aus. Nah, kemudian Umar diangkat melalui penunjukan oleh pendahulunya, siapa? Sahabat Abu Bakar, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka. Sahabat Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka. Beda lagi dengan yang kedua. Oleh Dewan Formatur yang terdiri dari 5, ya, di antara 6 orang yang ditunjuk oleh pendahulunya. Tetapi perbedaannya adalah orang itu dipilih berdasarkan kualitas pribadi. Bukan pertimbangan yang lain, kualitas pribadi. Kemudian yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Tetapi saat itu Ali bin Abi Thalib kondisinya sedang kacau balau. Makanya ada salah satu gubernur, ya, yang masih keluarga dari sahabat Utsman, keluarga Utsman, tidak sependapat. Karena apa? Ali dianggap harus menyelesaikan terlebih dahulu atas kasus terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan.
Nah, dari keempat sahabat Nabi itu sangat berbeda dengan apa yang kita baca. Sistem proses baiat yang dilakukan atau dikehendaki di dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Bayangin aja, kalau yang dikehendaki oleh Hizbut Tahrir bahwa seseorang itu harus mendapat baiat dari seluruh kaum muslimin, itu kan mustahil. Tetapi memang selama di aspek pemikiran ya biarkan aja mereka berhayal-hayal, tetapi kita juga jangan mengabaikan khayalan mereka. Karena keburukan yang dibiarkan akan terlihat sebuah kebenaran di sebuah ruang. Ibaratnya Anda kalau panuan satu badan, orang menganggapnya Anda adalah orang putih, padahal satu badan panuan. Nah, kalau ke perspektif Hizbut Tahrir ini kita biarkan saja tanpa kita counter, tanpa kita luruskan, maka keburukan atau kesalahan yang mereka gaungkan akan terlihat benar di mata orang lain. Terima kasih. Salam waras.